Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal mustami'in al-kiram wal mustami'at. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam bab kesalahan-kesalahan orang siam, ya, kesalahan-kesalahan orang yang siam. Ikhwatul iman, perlu ditandaskan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa membuat-buat dalam urusan kami ini, yakni agama, yang tidak termasuk bagian darinya, ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, termasuk dari kesalahan-kesalahan orang yang siam adalah yang pertama, berhenti sahur, ya. Berhenti sahur ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Ada beberapa orang yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan, yakni mengumandangkan adzan baru memulai sahur, mereka berkata bahwa hal itu diperbolehkan hingga muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Nah, saat itu makan dan minum barulah dilarang, katanya. Tentunya hal ini memerlukan dalil yang kuat. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal-hal seperti ini. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa membuat-buat dalam urusan kami ini agama yang tidak termasuk bagian darinya, ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kami ulangi lagi, ya. Ada beberapa orang yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan baru memulai sahur, mereka berkata bahwa hal itu diperbolehkan hingga muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, barulah berhenti. Hal semacam ini tidak berlandaskan dalil yang kuat. Nas Al-Quran dan Sunnah Nabawi menentukan batas imsak, yaitu ketika telah jelas antara benang putih dan benang hitam saat fajar. Ini nas Quran, nas hadis yang menentukan batas imsak secara jelas, yakni ketika telah jelas antara benang putih kemudian benang hitam saat fajar. Ketika itu semua orang harus meninggalkan makan dan minum. Inilah yang benar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah 187. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Riwayat Imam Bukhari. Ia adalah, yakni Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta dan baru mengumandangkan adzan saat dikatakan kepadanya. Ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Sudah subuh. Berarti adzan Ibnu Ummi Maktum. Berdasarkan ayat dan hadis di atas telah jelas bahwa batas imsak, ya, batas imsak adalah ketika terbit fajar atau fajar terbit, dan adzan memberitahukan hal itu. Ketika muadzin mulai mengumandangkan adzan, saat itu sudah masuk waktu imsak.
Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua adalah menyegerakan sahur. Nah, menyegerakan sahur bisa melewatkan banyak sekali pahala. Ini hati-hati. Menyegerakan sahur bisa melewatkan banyak sekali pahala. Sebab apa? Sebab sunnahnya adalah mengakhirkan sahur agar mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas berkata, kami sahur bersama Nabi, kata Anas. Setelah itu beliau menunaikan sholat. Aku bertanya, berapa lama jeda waktu antara adzan dan sahur? Zaid menjawab, seukuran lama bacaan 50 ayat. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Lah, mustami'in al-kiram, minum dengan sengaja saat adzan subuh ini juga termasuk kesalahan. Minum dengan sengaja saat adzan subuh. Hal lain yang berkenaan dengan kesalahan dalam siam adalah sengaja minum di saat adzan subuh seperti yang dilakukan sebagian orang. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sesaat sebelum adzan, ia hanya duduk diam, santai-santai. Kemudian setelah muadzin mengumandangkan adzan, ia segera mengambil air lalu minum. Ketika diingatkan, ia mengatakan, saya masih boleh makan dan minum hingga adzan selesai dikumandangkan, katanya. Ini termasuk perbuatan yang salah. Padahal tindakannya itu telah merusak siamnya. Terlebih lagi bila muadzin jeli dalam mengumandangkan adzan tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu imsak saat waktu subuh tiba, seperti firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata hingga dari hadis tersebut yang disebut dalam ayat dan hadis juga ada hingga, adalah sebagai pembatas. Maksudnya kalian boleh makan dan minum hingga waktu subuh. Hanya saja ada satu hal yang perlu dijelaskan dalam hal ini, yaitu seorang yang hendak bersiam boleh meminum minuman yang ada di tangannya bila muadzin mengumandangkan adzan saat gelas masih berada di tangan. Saat gelas masih berada di tangan. Ini berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bila salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara itu gelas masih ada di tangannya, janganlah ia meletakkan gelas itu hingga ia menuntaskan keperluannya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud. Sebagian tambahan atau untuk tambahan, orang yang hendak bersiam masih diperbolehkan makan dan minum setelah adzan jika muadzin mengumandangkan adzan sebelum fajar. Adzan ini tidak dianggap sah sehingga tidak dapat mengharamkan apapun yang dihalalkan Allah saat berbuka. Di samping itu juga tidak boleh memulai sholat subuh berdasarkan adzan tersebut karena dikumandangkan sebelum waktunya. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan bila muadzin mengumandangkan adzan sebelum fajar seperti yang dilakukan Bilal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang masih boleh makan dan minum sesaat setelah itu. Itu dalam Majmu' Fatawa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa adzan sholat fajar kadang dikumandangkan setelah terbit fajar atau sebelumnya. Jika dikumandangkan setelah terbit fajar, semua orang harus segera berhenti makan dan minum seketika mendengar adzan tersebut. Seketika mendengar adzan tersebut. Karena Nabi bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Maktum. Sungguh ia tidak mengumandangkan adzan hingga terbit fajar. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.